Saya Sheikh Mekawa, Ketua Dewan Adat Kabupaten Kerom, mau menyampaikan beberapa hal yang saya temui dalam pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Kerom yang ke-23, 12 April 2026. Ibadah syukur pada acara puncak hari jadi Kabupaten Kerom ke-23 dipimpin oleh sejumlah pastor Katolik dari berbagai paroki di Kabupaten Kerom. Kegiatan tersebut terlaksana di Main Hall Kantor Distrik Arso Timur, Minggu 12 April 2026. Usai melaksanakan ibadah syukur, puncak peringatan HUT Kerom ke-23 dipimpin langsung oleh Bupati Kerom Peter Gusbager SHUT MUP. Diawali dengan pemotongan tumpeng ulang tahun Kabupaten Kerom ke-23, serta melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain, penyerahan 462 SK CPNS, penyerahan dana untuk tim Badai Perbatasan Persiker Kerom untuk menuju pentas nasional, serta meluncurkan inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital dengan nama layanan website www.girgura.id. Hadir sebagai solusi pelayanan yang lebih cepat, transparan dan terjangkau untuk masyarakat Kerom. Melalui aplikasi Girgura ini masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, akta kelahiran. Selain itu, ada pula sejumlah kegiatan OPD, pembagian hadiah lomba, lomba kuis berhadiah, juga terpantau hadiah motor dari Bank Papua dan Bank Mandiri, untuk kategori yang menjawab pertanyaan dengan benar, serta bantuan berupa dana kepada para tokoh adat, yang bersumber dari dana otsus. Bupati Kerom juga menetapkan nama sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kerom, dengan nama-nama para tokoh nasional maupun provinsi dan daerah. Kabupaten Kerom merayakan HUT ke-23 pada 12 April 2026, karena kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG ini, berdiri 12 April 2003. Tema yang diusung kali ini oleh pemerintah daerah adalah, takut akan Tuhan membawa Kerom hebat. Artinya bahwa, kita harus takut kepada Tuhan dalam segala kegiatan pelayanan, untuk mewujudkan Kerom yang lebih hebat di segala aspek pembangunan. Pentingnya pembangunan di wilayah perbatasan negara yang dibarengi dengan prestasi daerah seperti Persiker Kerom, yang menjuarai Liga 4, menambah meriah rangkaian kegiatan HUT Kerom ke-23 tahun 2026. Sebelumnya rangkaian kegiatan lomba menyambut HUT Kerom ke-23, yang telah dilaksanakan yaitu meliputi, lomba lari, catur, foto, kebersihan, UMKM, dan motor cross atau grass track yang dimulai sejak 1 April. Sedang di sisi pembangunan, Bupati Kerom Peter Gusbager SHUT MUP, juga mengarahkan fokus pembangunan di bidang pengembangan food estate, pertanian sawah, jagung dan peningkatan sarana prasarana di wilayah perbatasan RI PNG. Kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Kerom ke-23 terpantau dihadiri oleh tamu undangan terutama dari tingkat Provinsi Papua, Kodim, Korem, Polda, Polres, jajaran kepala OPD, hingga ribuan masyarakat dari berbagai suku bangsa yang ada di Kabupaten Kerom. Walau demikian, bagi Ketua Dewan Adat Kerom,
Yakob Mekawa, kegiatan HUT Kabupaten Kerom ke-23 ini sama dengan beberapa kegiatan HUT Kerom sebelumnya, terutama HUT Kerom tahun 2020 dan 2022. Yang mana masyarakat ada tidak merasakan manfaat dari kegiatan itu, hanya menjadi penonton di balik euforia HUT Kerom. Ketua Dewan Adat Kerom mengatakan, pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Kerom, bersama panitia telah bekerja keras agar kegiatan ini terlaksana secara baik dan ada manfaatnya bagi masyarakat. Namun mendasari keluhan masyarakat yang diperolehnya, menurut Ketua Dewan Adat Kerom, ada indikasi oknum-oknum tertentu yang secara tidak sadar telah bekerja mencoreng nama pimpinan daerah melalui kegiatan ini dengan gaya dan cara bermain. Ketua Dewan Adat Kerom berharap, segala kegiatan harus diterjemahkan sesuai instruksi, serta cara berpikir pimpinan daerah, ke depan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Bahkan terhadap dirinya yang notabene adalah Ketua Dewan Adat Kerom, yang juga Wakil Ketua 3 DPRK Kabupaten Kerom, dibiarkan berdiri 1 jam dengan atribut lengkap di depan masyarakat adatnya, tanpa mengarahkan untuk mendapat tempat duduk. Selanjutnya, sebagai Ketua Persikermania, saya tidak diberi kesempatan untuk mendampingi tim badai perbatasan di panggung bersama Bupati Kerom, ujar Ketua Dewan Adat Kerom. Shalom, selamat pagi, syukur bagi Tuhan. Semangat pagi untuk masyarakat Kabupaten Kerom dari 7 wilayah adat Biabu sampai Yetfa. Saya Sheikh Mekawa, Ketua Dewan Adat Kabupaten Kerom, mau menyampaikan beberapa hal yang saya temui dalam pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun Kabupaten Kerom yang ke-23, 12 April 2026. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa saya terima kasih kepada Bupati Kerom, kepada Kepala Distrik, dan kepada panitia. Namun, saya kecewa terhadap protokoler dan MC yang memimpin jalannya acara ataupun kegiatan yang berlangsung. Mengapa? Ini pesta rakyat. Sekali lagi, ini pesta rakyat. Pesta milik masyarakat adat Kabupaten Kerom dan 7 wilayah. Mereka yang harus diterima, disapa, ditempatkan di tempat yang layak. Mereka harus dijamin, dilayani yang terbaik. Karena pengalaman dari sejarah yang panjang, pengalaman dulu rakyat Kerom dari tahun 1969 hingga 2000, betapa sedihnya, betapa sulitnya tempat ini bisa dipulihkan sampai terjadi sebaik ini dan lahirlah Kabupaten Kerom. Maka mereka lah yang layak untuk harus pemerintah melayani. Karena
itu hari mereka, hari kebahagiaan mereka, terpulih kembali dari masa penderitaan sampai memperoleh kedaulatan, perubahan, hingga pemerintahan berada di atas negeri ini, negeri perbatasan. Ketika saya melihat kemarin, ada indikasi-indikasi tertentu dari oknum-oknum yang seringkali menjatuhkan pimpinan dengan gaya dan cara bermain. Yang kemarin saya melihat, maka saya ingin menyampaikan dan mengingatkan. Mulai dari tahun 2020 sampai 2022 yang diadakan pesta hari ulang tahun Kabupaten Kerom itu sudah tidak sesuai. Kali ini kali ketiga, semestinya harus sangat luar biasa dan meriah, yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat adat, masyarakat Kabupaten Kerom seantero, mulai dari Sekamto sampai Jetva, Loweta. Berdasarkan banyak isu dan laporan langsung dari masyarakat saya terima, maka saya hari ini menyampaikan lewat media. Masyarakat tidak dilayani makan minum yang baik, tidak dilayani tempat duduk yang baik. Selaku Ketua Dewan Adat Kerom menerima laporan dan merasa sangat bersalah kepada masyarakat, dan saya kecewa. Dalam kesempatan ini saya mengingatkan bahwa saya kecewa atas nama masyarakat. Oleh karena itu, singkat saja saya mau sampaikan, cukup satu kali, jangan dua kali, apalagi lebih dari dua kali. Itu yang perlu saya sampaikan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 15 2026. Untuk kedepannya 2027 jangan sampai terulang. Saya tegaskan jangan sampai terulang lagi. Saya juga salah satu pimpinan. Kok MC bisa membiarkan seorang pimpinan Dewan Adat berdiri 1 jam di hadapan publik, di hadapan rakyatnya? Saya juga yang mengantarkan tim kebanggaan masyarakat Kabupaten Kerom, tim versi Kermania pada yang perbatasan. Di manakah rasa kebanggaan terhadap kami? Perjuangan kami di tanah dan negeri kami di depannya. Tahan haus, tahan lapar. Kami mengantar tim kita, generasi kita, anak-anak kita hingga pada puncaknya dengan keberhasilan.
memperoleh kemenangan dari 9 kabupaten 1 kota se-provinsi Papua. Tim Badai Perbatasan memenangkan Liga 4 kemarin. Namun kami tetap bangga karena itulah kami, masyarakat Tapal Batas. Saya pikir demikian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata dari saya, terima kasih. Selamat pagi untuk semua. Tuhan memberkati. Sudahkah? Demikian info terkini.